Adapun yang bertindak sebagai imam atau khatib pada Jumat kali ini yaitu Al-Habib Najib dan sebagai Bilal Al-Ustadz Abdul Haris. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنشد والإمام يخطب فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Arsalahu ala hini fatrati minar rusul karahatan yakulun nas ma ja'ana min basyirin wala nadhir illa ja'ahumul basyirun nadhir. Wa asyhadu an la ilaha illallah dana an-najdain wa bayyana lana tariqal khair wasyarr wa man salaka tariqal khairi naja wa man salaka tariqas syarri dhalla wa ghawa wa sayajzi kullam imri'in bima kasab. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh anggadana minadh dhalalah wa salaka bina tariqal hidayah akhrajana minadh dhulumati ilan nur min dhulumati syirki wal isti'bad dhulumati syarri wal istibdad ilan nuri tauhid wal hurriyah nuril haqqi wal madaniyah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar Jum'ah yang mulia ini saya mengajak para hadirin, khususnya diri saya sendiri, mari kita selalu tingkatkan iman, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman dan takwa itulah yang akan memuliakan kita, mengarahkan kita menuju keselamatan, kemuliaan hidup kita fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia hidup tentu mendambakan hidup bahagia. Puncak kebahagiaan adalah kenikmatan, dan puncak kenikmatan kalau kita ini selamat di dunia dan selamat di alam akhirat. Apalah artinya harta banyak, materi ada, rumah indah, mobil mewah, istri cantik, suami tampan, kedudukan tinggi, jabatan mapan, tapi dia tidak selamat di dunia dan akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kalau kita ingin selamat, ada 3 modal dasar yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Di dalam surat As-Saff ayat 10-11 Allah menawarkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman,
Maukah aku tunjukkan satu perniagaan, satu perjalanan yang akan menyelamatkan kamu dari adab, dari siksa yang pedih. Begitulah tawaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mau tu'minuna billah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berimanlah kepada Allah dengan iman yang kuat, dengan iman yang mantap, tidak sekedar dengan lisan tapi diwujudkan dengan amal perbuatan. Nah, karena pentingnya iman inilah para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, misi dakwah Rasulullah yang utama dan pertama menanamkan kepada jiwa manusia akidah keimanan yang mantap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 13 tahun beliau berjuang di kota Mekah menebarkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin fil wujud illallah. Tidak ada zat yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan harta, bukan tahta, bukan wanita, bukan dunia yang disembah, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam kehidupan kita, iman ini para hadirin merupakan fondasi, merupakan elemen dasar, sebab kita dapat melaksanakan solat 5 waktu. Ini adalah dorongan iman kita kepada Allah. Kita dapat melaksanakan kewajiban yang lain, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya. Ini karena kita, ini motivasi iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dapat tinggalkan kemaksiatan, kemungkaran. Kita tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemaksiatan, kemungkaran, kezaliman, ketidakadilan, karena kita memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya iman ini merupakan sumber kebaikan yang menata kehidupan kita menuju siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya setiap satu pekerjaan, setiap amal perbuatan yang dilandasi dengan iman kepada Allah, nilainya adalah ibadah. Dan ibadah itulah yang akan mengarahkan kita menuju keselamatan, kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa beramal soleh, kata Allah, dia bertakwa kepada Allah, melaksanakan aturan-aturan Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, laki-laki maupun wanita, suami ataupun istri, asal mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jaminan mutlak dari Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, akan kami berikan kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang tenang, tentram di alam dunia, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan akan kami berikan kehidupan yang lebih baik lagi nanti di alam akhirat ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kehidupan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oleh karenanya para hadirin, mari kita tanamkan iman kepada Allah dengan iman yang mantap. Innal ladzina amanu wa amilus solihat lahum jannatun naim, kata Allah. Allah, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka tempatnya adalah surga yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar para hadirin, kata satu pepatah, orang yang mau menanam padi, rumputnya pasti ikut tumbuh. Padi ditanam, rumput pasti ikut tumbuh. Padi itu ibarat akhirat, rumput itu ibarat dunia. Siapa yang menanam kebaikan, beramal soleh untuk alam akhirat,
beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menanam kebaikan di dunia. Padi ditanam, rumput ikut tumbuh, padi akhiratnya akan diberikan oleh Allah kenikmatan, dan rumputnya ikut tumbuh, rumput dunianya akan katut, akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man kanat niyatuhu fid dunya, man kanat niyatuhu fil akhirah. Siapa yang kehidupan di dunia ini beramal baik untuk kebaikan, untuk amal soleh, untuk amal bekal akhirat, jama'allahu lahu syamlahu, maka Allah akan menyatukan kedua-duanya. Dua-duanya akan diberikan kebahagiaan, kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, kalau yang ditanam itu padi, jangan mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mengharapkan tumbuh, rumput tumbuh. Yang ditanam padi, jangan mengharapkan rumputnya tumbuh. Kita menanam kejelekan di alam dunia ini, jangan mengharapkan kebahagiaan di alam akhirat. Man kanat niyatuhu fid dunya, siapa yang hidupnya di dunia menanam kejelekan di dunia, maka farakallahu lahu syamlahu, kata Allah Subhanahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menanam kejelekan, berbuat kemaksiatan, kemungkaran, kezaliman, ketidakadilan di alam dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan kedua-duanya. Di dunia akan dicerai-beraikan, di alam akhirat pun akan dicerai-beraikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa berpaling dari agamaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, berpaling dari Rasulnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpaling dari agama, dari Al-Quranul Karim, maka Allah akan menceraikan beraikan kedua-duanya. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Maka kehidupan dunianya akan dicerai-beraikan dan akhirat pun akan dicerai-beraikan. Mereka akan menangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala rabbi lima hasyartani a'ma faqad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan kami ini dalam keadaan sengsara, dalam keadaan buta, sedangkan ketika kami dalam akhirat di dunia kita dapat melihat, kata mereka, kita dapat melihat, kita bahagia. Dijawab oleh Allah, wa kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Begitulah kata Gusti Allah, ketika ayat-ayatku datang kepadamu ketika di dunia, tapi kamu tidak melaksanakan apa aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah perintahkan, wala taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Jangan berbuat zina, itu perbuatan yang keji, tapi kamu melakukan. Al-khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Minum-minuman keras, narkoba, perjudian, itu perbuatan syaitan. Tinggalkan, jauhi agar kamu selamat, kata Allah. Tapi kamu melakukannya, kata Allah. Wa kadzalikal yauma tunsa. Maka pada saat ini kamu dicerai-beraikan, kamu dilemparkan ke dalam azab api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu hati-hati kita di alam dunia ini, para hadirin. Kita dunia ini sangat sekejap, sangat sebentar, dan kita akan melaksanakan, akan merasakan apa yang kita lakukan, amal perbuatan yang kita di alam dunia ini. Yang kedua, wa rasulih, kita beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Beriman kepada Rasulullah tidak sekedar kita yakin bahwa Rasulullah adalah utusan Allah, titik, tapi kita wajib mahabbah, wajib cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal muhibba liman muhibbu muti'u. Orang yang mahabbah, yang cinta itu adalah muti, dia mengikuti
apa yang dilakukan oleh yang dicintainya. Kalau kita cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita ittiba kepada beliau. Kita mengikuti cara-cara beliau. Kita mengikuti syariat yang dibawa oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang akan mengangkat harkat derajat kita di dunia maupun di alam akhirat. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku aku jamin masuk surga, kata Nabi. Illa man aba, kecuali mereka yang menolak surga. Para sahabat ketika disampaikan oleh hadis ini oleh Rasulullah bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang menolak surga itu wahai Rasul? Dijawab oleh Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang mengikuti aku, melaksanakan apa syariat-syariat yang aku bawa, mereka itulah yang akan masuk surga. Wa man asani faqad aba, siapa yang tidak mengikuti aku, menyamping dari ajaranku, berpaling dari aku, kata Nabi, maka mereka berarti menolak surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Wah, begitulah para hadirin. Yang pertama, tanamkan iman yang mantap kepada Allah. Yang kedua, tanamkan iman mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, yang ketiga, wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun, yaitu kita berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jihad dengan harta kita, dengan tenaga kita, dengan segala macam apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Kalau kita punya harta kekayaan kita, maka infakkan, belanjakan harta itu. Di samping untuk makan, untuk keluarga, maisha keluarga, sebagian untuk kita sedekahkan, untuk masjid, untuk infak, madrasah, untuk fakir miskin dan lain sebagainya. Kita punya pangkat jabatan, maka gunakan jabatannya untuk li'ila kalimatillah, untuk agama Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang punya rizki berupa kesehatan, sehat walafiat, maka manfaatkan kesehatan kita ini untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kamu itu mati, kata Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kamu mati pasti kamu akan menjerit kepada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Orang yang mau mati pasti mengatakan kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan, tundalah kematianku sebentar saja, sehari saja ya Allah, aku akan infakkan semua harta kekayaanku untuk masjid, untuk madrasah, untuk fakir miskin, dan aku ingin menjadi orang yang baik, akan sholat, akan ibadah, menjadi orang-orang soleh ya Allah. Kasep para hadirin, idza balaghatit taraqiya wa qila man raq, kata Allah, kalau sudah ruh sudah di kerongkongan, sulit digerakkan, waltafatis saku bisa, lutut dengan lutut sudah menjadi satu, susah digerakkan, maka ila rabbika yauma idzinil masa, kemana kita akan pergi? Tidak lain kita akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah demikian, apa artinya, apa manfaatnya harta yang banyak kalau tidak digunakan untuk amal soleh, amal ibadah? Apa artinya pangkat, jabatan, kedudukan, tapi tidak digunakan untuk kebaikan, untuk kemaslahatan umat, untuk agama Allah subhanahu wa ta'ala? Apa artinya kesehatan kalau tidak sholat, tidak beribadah kepada Allah? Semuanya tidak ada artinya. Yang ada artinya adalah kita beramal soleh, beramal ibadah. Inilah yang kita bawa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufik hidayah kepada kita, selalu memberi keberkahan kepada kita. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala macam kesulitan-kesulitan dunia, dijauhkan dari kemaksiatan, kemungkaran, dijauhkan dari kezaliman, ketidakadilan, dijauhkan dari segala macam yang akan menggelincirkan kita ke dalam azab api neraka. Dan mudah-mudahan kita tidak keluar dari alam dunia ini kecuali kita dijadikan orang-orang yang husnul khatimah, husnul khatimah,
husnul khatimah ma'a naili syafaatil uzma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali kepada Allah dengan membawa iman kepada Allah, dengan membawa iman mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan nantinya bersama-sama orang-orang yang soleh ma'alladina an'ama alaihim minan nabiyyin wassiddiqin wasyuhada wassalihin. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberi keberkahan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك واصرف عبادك سيد العرب والعجم والإمام طيبة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى من سماء اللغو وفضول الخبر وانتهوا عن ما نهاكم عنه وما زجر. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحات بقدسه فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا غافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن في بلدنا إندونيسيا هذا خاصة
ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.